Salam saudara, hari ini saya sangat diberkati oleh pujian penyembahan. Ya, WL-nya semangat saudara. Ya, pakai ikat kepala, ya merah putih, jasnya merah, celananya putih, ya kan? Dan sepatunya merah lagi saudara. Saya nggak punya itu merah saudara. Dan saya senang saudara, saya juga pakai putih juga walaupun sekarang agak sempit saudara. Kan tahun lalu pas, sekarang celananya sempit. Ini perut saya sudah merdeka duluan saudara. Ya, tapi saya percaya hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tentang kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa Indonesia merdeka tanpa kemurahan Tuhan. Ya, maka kita belajar tetaplah hidup di dalam kemerdekaan. Ya, bangsa Indonesia merdeka, benar. Tapi apakah tambah lama tambah baik? Itu kita harus tetap doakan. Ya, kemerdekaan harus dipelihara, ya, harus dipertahankan. Jangan sampai kemerdekaan hanya di tahun 45 saja, tapi tambah lama tambah memburuk Indonesia ini. Maka kita perlu doakan Indonesia supaya rakyatnya makmur, ya kan? Rakyatnya sejahtera, jangan terlalu merasa tertindas terus, ya kan? Kita doakan pemimpin kita, maka tiap minggu kita habis doa berkat selalu doakan pemimpin kita, presiden kita, bangsa kita. Ya, maka Indonesia 80 tahun merdeka dan kita lihat kotanya begitu bagus. Dulu kan tidak ada kota itu. Dulu nggak ada gedung tinggi, kan ada gedung tinggi ya kan. Dan juga ini akan hubungan dengan bangsa Israel yang merdeka dari penjajahan bangsa Mesir. Ya, dan kita habis itu kita belajar makna apa yang kita ambil dalam hidup kita sebagai orang anak Tuhan, merdeka dari dosa. Ya, mari kita belajar saudara. Ya. Apa arti kemerdekaan atau merdeka? Ya, kita bahas, ya, tiap tahun kita bahas supaya kita tahu apa arti merdeka. Ya, merdeka dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah memiliki makna bebas dari belenggu ataupun penjajahan. Ya, jadi kita nggak dibelenggu lagi, tidak dijajah lagi, nggak dianiaya lagi, nggak dikuasai lagi oleh penjajah. Ya, merdeka adalah tidak terkena atau lepas dari berbagai tuntutan. Kita bebas dari hukuman, bebas dari tuntutan. Ya kan? Makanya ada ayat katakan di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Ya, kita merdeka dari dosa, ya, dari penghukuman. Merdeka adalah tidak terikat, tidak bergantung pada pihak atau orang tertentu dan leluasa, ya. Jadi Indonesia dulu perang, gerilya, pakai bambu runcing, pakai apapun alatnya, ya. Dan tidak pernah merdeka. Bahkan sejarah mencatat bahwa Indonesia dulu dijajah oleh 6 negara atau 6 bangsa. Ya, Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, Jepang. Ya, Belanda pun 350 tahun kan. Itu totalnya total 436 tahun Indonesia dijajah oleh 6 negara itu saudara. Dan selama penjajahan itu Indonesia tidak pernah bisa merdeka. Apakah Indonesia pasrah? Enggak. Indonesia berjuang, ya, berperang, gerilya, pakai bambu runcing, pakai alat seadanya, mungkin pakai apa belencong atau apa? Bukan belencong, Pak. Pak, belencong benar ya? Hah? Ya, bambu runcing atau mungkin pakai arit apa pakai apa parang. Ya, pakai apa adanya. Indonesia tidak pernah bisa menang. Indonesia tidak pernah bisa merdeka, saudara. Ya. Selama 435 tahun, Indonesia tidak pernah merdeka. Tetapi, karena Jepang dibom atom oleh Amerika, Nagasaki, Hiroshima dibom atom, ya, maka seluruh jajahan Jepang semua memperoleh kemerdekaan. Ya. Kalau Hiroshima atau Nagasaki tidak dibom atom oleh Amerika, mungkin Indonesia nggak pernah merdeka. Bayangkan 436 tahun. Dari sekarang 80 tahun, bisa saja 500 tahun selalu dijajah, dianiaya oleh bangsa-bangsa. Tapi sekali lagi karena Jepang dibom atom, maka Jepang harus meninggalkan semua negara jajahannya, termasuk Indonesia, Singapura, dan banyak lagi negara. Artinya apa? Indonesia merdeka karena anugerah Tuhan saja. Kekuatannya, kepandaiannya, pahlawan-pahlawannya, rakyatnya tidak bisa menang atau tidak bisa merdeka atas para penjajahnya. Ya, itulah saudara.
Dan kita juga belajar sama dengan namanya apa? Bangsa Israel yang dijajah oleh bangsa Mesir 430 tahun. Hampir sama, beda 6 tahun saja. Bangsa Indonesia lebih lama lagi. Tapi bangsa Israel di tanah Mesir dijajah 430 tahun. Ya. Keluaran 12:40, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dijajah, menderita, dianiaya, kasih makan sangat minim, kerja keras, bikin piramid, bikin apapun, itu dianiaya, saudara. Dan sangat menderita sekali. 400 tahun bangsa Israel berseru-seru pada Tuhan. Dia menderita, dia sangat tersiksa, makannya sangat minim, dan tidak pernah bisa melawan. Tidak pernah bisa melawan, saudara. Dan tidak pernah bisa merdeka. Tapi oleh karena kasih Tuhan, kasih Allah bangsa Israel, maka bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Kita lihat Keluaran. Ini kayaknya harus dipindahkan dulu ya, supaya tidak terhalang. Nanti bisa pasang lagi ya. Keluaran 3 ayat 7-10. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Allah Israel, Tuhan Israel, mengerti keadaan bangsa Israel di tanah Mesir. Disiksa, dianiaya, dicambuk, kerja keras tanpa berhenti. Sudah ganas sekali, saudara. Nggak digaji lagi. Hanya kasih makan saja. Itu kerja dari pagi sampai malam. Kalau lemah badannya dicambuk, ayo jangan lagi cambuk. Sampai berapa banyak yang mati, saudara. Sangat menderita dan mereka berseru-seru pada Tuhan. Dan dia mengeluh, dia berseru tadi, ya Tuhan, mana Tuhan? Tapi Tuhan mengetahui bahwa aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Kita umat Tuhan. Kita anak Tuhan yang telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Kita harus berseru-seru pada Tuhan kalau ada masalah, ada penderitaan, berseru pada Tuhan. Sakit penyakit, kekurangan uang, bisnis kurang baik, pekerjaan kurang baik, rumah tangga kurang baik. Kita harus berseru-seru pada Tuhan. Tuhan pasti dan selalu memperhatikan apa masalah kita, badai hidup kita, saudara. Ya, disatakan Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan mereka, bangsa Israel. Tapi kita tidak pernah demikian. Kita ada masalah, kita menderita, tapi kita nggak berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak menangis di depan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lebih ke sana kemari, cari teman, cari sama kita, cari orang yang lebih hebat, yang lebih kaya, apapun, untuk mencari pertolongan. Jadi saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita ada Tuhan Israel juga, yang membebaskan bangsa Israel secara ajaib. Ya. Aku mengetahui penderitaan mereka, ya kan? Jelas diulang 2 kali, memperhatikan dengan sungguh kesalahan mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ya jelas Tuhan selalu mengerti penderitaan kita semua. Amin, saudara. Harus cari Tuhan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Ya. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku ke orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Jadi Tuhan yang mendengar, Tuhan melihat, Tuhan mendengar penderitaan bangsa Israel karena terlalu menderita, terlalu disiksa, dianiaya, sangat keras mereka menyiksa, ya kan? Sangat besar penderitaannya, dan dia akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, melalui Musa, ya. Jadi itulah, dan bangsa Israel tidak pernah bisa keluar dari penindasan bangsa apa, saudara? Mesir. Dan oleh Israel, oleh Musa, bangsa Israel dipimpin keluar melalui tiang awan, tiang api, laut dibelah. Bayangkan laut dibelah untuk jalan, untuk nyebrang.
Betapa besar dan kuasanya Tuhan kita, saudara. Laut pun dibelah. Apalagi yang kita susahkan. Kita Tuhan yang hebat. Tapi kita tidak mau percaya pada Tuhan. Ya. Bangsa Israel keluar dengan banyak mujizat. 10 tulah ditulahkan kepada bangsa Mesir. Dan yang awan tiang api memimpin di padang gurun. Dan Musa memimpin. Bahkan membelah laut. Supaya bangsa Israel bisa menyeberang. Dan bangsa Mesir ikut nyebrang juga. Tapi ditenggelamkan, dibinasakan. Ya. Jadi kita adalah anak-anak Allah yang sudah dibebaskan. Kita harus percaya ya, bahwa Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Apa arti kemerdekaan menurut Alkitab? Apa artinya bagi kita orang Kristen? Ya. Sangat besar artinya. Kita semua dulu adalah orang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua dulu orang berdosa. Dan kita tidak bisa merdeka dari dosa. Kita tidak bisa diampun dosanya hanya karena kebaikan kita. Mungkin kita menganggap saya orang baik, Pak. Gak pernah berantem, gak pernah cekcok. Tapi katakan semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Pak, saya gak pernah membunuh. Saudara membenci teman kita dan membunuh, kata Yesus. Pak, saya gak pernah berzina. Saudara melihat lawan jadi saudara, langsung sweet. Nah, itu gak boleh. Itu dosa juga. Karena sudah mengagumi tubuhnya. Gak boleh. Apalagi kita menginginkan. Itu berdosa ya. Kok ada yang tersinggung kayaknya nih. Kok ketawa semua. Jangan semua begitu kali. Sweet gitu ya. Gak boleh. Jadi jelas sekali. Pak, saya orang gereja, lahir di gereja. Tapi kalau kita tidak berbuat baik, itu sudah dosa. Sebab kita dikandung, dalam kandungan kita, dalam kandungan dosa. Kata Daud ya. Jadi jelas sekali, kita sudah dalam dosa, tidak ada lagi pengampunan oleh karena kekuatan kita, kepandaian kita. Ya. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita semua dulu sebelum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum dibaptis, kita hamba dosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan kita tidak bisa keluar dari dosa. Tidak bisa keluar dari dosa. Sekaya apapun, sebaik apapun, sepandai apapun, tidak bisa. Ya. Surga tidak bisa pakai orang dalam. Masuk surga tidak bisa pakai amplop. Nggak bisa. Kalau di dunia bisa pakai orang dalam. Oh nggak apa-apa, tenang aja, aku tak orang dalam kok. Ya kan? Tapi di surga nggak bisa. Surga hanya ditebus oleh karunia Allah melalui Yesus Kristus, oleh darahnya. Ya dong, nggak bisa. Kalau misalnya surga itu bisa didapatkan karena amal kita, sumbangan kita ke gereja, berapa banyak, maka yang masuk surga orang kaya semua, ya kan? Bagaimana orang Kristen yang sungguh ibadah nggak bisa masuk surga dong karena dia nggak punya uang. Ya kan, orang dunia mengatakan amal kita dan perbuatan kita dan kesehatan kita ditimbang. Amal kita lebih banyak, maka kita masuk surga. Amal kita lebih dikit dari kejahatan kita, ya kan, masuk neraka kan. Kalau surga ditentukan karena amal kita, maka hanya orang kaya yang bisa masuk surga. Maka itu adalah ajaran keliru. Surga hanya didapatkan melalui Yesus. Yesus berkata kok, aku adalah jalan ke surga. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga tanpa melalui Yesus. Ya. Jadi kita bersyukur kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam satu dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jelas ya. Kita semua berbuat dosa. Karena Adam itu lokomotif. Dan kita gerbong-gerbongnya. Lokomotif jatuh dalam jurang, kita jatuh jurang. Tapi kita punya lokomotif yang baru. Yaitu Yesus Kristus. Maka kita ikut Yesus. Maka kita sampai ke tujuan ke surga. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membawakan diri. Jadi saudara jelas sekali katakan bahwa keselamatan itu kasih karunia. Selamat Yesus
tidak mati di kayu salib, kita tidak pernah bisa selamat. Ya, karena kita semua manusia jatuh dalam dosa, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kita keselamatan, termasuk nabi, rasul, ya kan, orang pandai, orang baik, tidak bisa. Seperti saya pernah katakan bahwa kalau kita masuk ke hutan, ya, terus kita berdua atau bertiga terperosok di lumpur hisab, saling menolong, saling membantu untuk naik, sambil berusaha keras, semakin berusaha keras, semakin loncat-loncat, semakin pegang satu dengan lain, semakin tenggelam. Karena semuanya berada dalam lumpur hisab. Siapa yang bisa menolong? Hanya orang yang di luar lumpur. Kasih tali, kasih ranting, kasih kayu, kasih bambu. Itu yang bisa menarik karena mereka tidak di lumpur hisab. Jadi saudara, setiap manusia tidak bisa menyelamatkan orang lain. Termasuk nabi, rasul, tokoh agama, orang baik, orang apapun tidak bisa memberikan keselamatan. Hanya Yesus yang tidak pernah berdosa. Maka kita jangan membanggakan, oh aku pasti masuk surga karena aku orang baik. Tidak bisa saudara. Oh saya masuk surga karena saya pendeta. Oh belum tentu juga. Karena surga itu gratis tapi tidak murahan. Kita benar-benar percaya dengan iman pada Yesus. Maka kita yang sudah dimerdekakan harus tetap tinggal di dalam kemerdekaan itu sendiri. Jangan berbuat dosa lagi. Ya. Kalau disakiti jangan marah. Diserang jangan balas. Doakan musuh kita. Dan kita hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Kita hidup sebagai orang merdeka. Jangan disindir, disinggung, dinasihati, marah kepada gereja. Itu orang belum merdeka, saudara. Banyak kan orang ditegur karena salah, karena berbuat tidak baik. Tapi mereka nggak mau ditegur, nggak mau dengar. Bahkan kita ditinggalkan, kita diserang balik. Ya, nggak apa-apa saudara kan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi Yesus mati untuk membenarkan kita semua. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Yesus menanggung dosa kita, ya kita ingat bahwa kita merdeka dari dosa, dan kita bisa masuk surga itu karena Yesus yang mati bagi kita. Bayangkan Yesus disalib, ya, disiksa, dicambuk, ditarik itu cambuknya itu ujungnya ada lempengan-lempengan besi. Dicambuk, nancap di badan, ditarik, kulitnya terkelupas, dagingnya terkelupas, itu dicambuk berkali-kali. Sampai nyambuk capek sekali. Dan itu benar-benar darahnya tercurah semua sampai habis-habisan. Kulitnya pun sudah tidak kelihatan lagi karena darah semua. Masih pikul salibnya, ya kan? Menderita pikul salibnya, jatuh 7 kali. Kalau saudara ke Israel, saudara ke Via Dolorosa, itu sekali jatuh Yesus kasih lilin untuk didoakan, nggak tahu di sana adat sana. Jatuh lagi. Saudara, jadi saudara benar-benar kita harus percaya bahwa Yesus itu menderita untuk kita. Maka kita jangan sampai kita itu tidak percaya, dibelenggu kita. Tapi Yesus itu baik ya saudara. Jadi benar-benar bahwa Dia telah mati bagi kita, dicambuk gini supaya kita selamat. Tapi apakah kita sekali selamat tetap selamat? Belum tentu juga. Banyak orang berkata apa? Saya selamat, pasti selamat. Selamat. Lalu kalau kamu berbuat dosa gimana? Oh nggak masalah Pak. Dosa diampuni di dunia tapi saya tetap masuk surga. Itu hal yang keliru, namanya hypergrace. Ya, Yohanes 8 ayat 37 mengatakan, 32, dan kamu tak akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu tak akan memerdekakan kamu. Ya, merdeka itu kebenaran adalah Yesus sendiri. Kebenaran adalah firman Tuhan, dan firman adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita harus tahu kalau kita dimerdekakan oleh firman. Ya, Korintus 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita harus benar-benar tahu bahwa kita dimerdekakan oleh roh. Ya, diberikan oleh Tuhan, oleh benaran. Janganlah kita berbuat dosa lagi. Hiduplah di dalam roh. Maksudnya dipimpin Roh Kudus. Ya, kita lihat. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jadi kita jelas sekali ya bahwa kita tidak boleh memperhambakan diri kita dengan apa?
Ya kalian baca, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi sekali merdeka, kita jangan mau dijajah lagi. Banyak orang Kristen dijajah lagi. Ya, oleh apa? Oleh pekerjaan kita, uang kita, kita kerja siang malam, diperhamba oleh uang. Dan uang itu kadang-kadang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Berkat menjauh dari Tuhan. Kenapa? Kita fokusnya pada uang. Saudara, uang dicari gak ada habisnya, saudara. Benar. Jangan sampai kita diperhamba oleh uang. Dulu kita juga demikian. Wah, itu Ibu Ida kerja keras. Pagi sampai malam 12, jam 12, jam 11, tiap hari tuh. Terus tiap hari kerja keras. Gak ada habisnya kerja. Makanya ketika kita menjadi gembala, kita mulai berubah, saudara. Bahwa tidak baik kalau kita fokus mencari uang lebih dari mencari Tuhan. Betapa banyak anak-anak Tuhan sekarang seperti yang merdeka, sudah dibaptis, terima Yesus, tapi hidupnya masih diperbudak, masih diperhamba oleh uang. Bahkan meninggalkan ibadah-ibadah, tidak mau ke gereja, tidak mau intim dengan Tuhan, tidak mau persekutuan doa, tidak mau saat teduh. Karena hidupnya itu pikirannya uang. Bahkan sekarang HP, ini ada HP nih. Ya kan? HP terus, siang malam HP terus. Di sini saya percaya tiap hari pegang HP. Ya kan? Mungkin kita ke toilet pegang HP. Ya kan? Kita kemanapun pegang HP. HP tertinggal kita sedih. Tapi kalau Bible tertinggal di rumah kita tenang-tenang saja. Ya kan? Bener nggak? Iya, coba kita ke gereja nih, ya kan? Kita bawa HP nih, ya kan? Ini HP kita bawa. Kita tertinggal. HP-nya, aku lupa bawa HP loh. Pasti kita pulang lagi. Bahkan bisa-bisa kita balik gak baik kerja lagi. Karena kita lihat HP, HP-nya, saya nggak bisa tanpa HP. Sekalipun 10 menit. Ya kan? Bahkan kalau kita doa pun lihat HP. Ibadah main HP. Itu kita diperbudak oleh HP. Sama oleh uang, ini cinta uang, saudara. Sampai orang main suap, ya kan? Memeras orang. Ya kan? Pokoknya ada uang semua selesai. Saudara, kita doa untuk bangsa kita, saudara. Kemerdekaan ini kalau kita nggak doakan bangsa kita, nanti banyak oknum-oknum, ya. Pejabat-pejabat, ya kan, bikin peraturan yang aneh-aneh, ya kan. Rakyatnya menjadi beban bagi rakyat, ya kan, susah. Kita seolah-olah merdeka Indonesia, tapi kadang-kadang banyak rakyat kita yang belum merdeka. Ya, juga kita sebagai umat Tuhan, kita kayak merdeka, selamat dibaptis, tapi hidup kita jauh dari kemerdekaan. Jangan sampai kita berpikiran sekali selamat tetap selamat. Saya pernah kok ketemu orang yang penganut hipergrace. Kamu kok begitu? Kamu suka judi, main perempuan, ya kan? Oh, nggak apa-apa, Pak. Loh, kok nggak apa-apa gimana? Kan aku udah percaya Yesus, Pak. Aku udah diselamatkan, aku sudah dibaptis lagi. Dan saya kenal Yesus, saya ke gereja loh, Pak. Loh, tapi kalau kamu bisa berbuat jahat, berbuat dosa gitu gimana? Ya paling dihukum di dunia, Pak. Kalau saya mencuri, menipu orang, dihukumnya penjara. Tapi Tuhan tetap saya masuk surga. Loh, kalau kamu berzina gimana? Ya nggak apa-apa, paling kalau ketahuan istri, saya paling dipecat, dicerai, hukuman di dunia, Pak. Tapi saya tetap masuk surga. Karena sekali selamat tetap selamat. Karena dosa saya diampuni, dosa dulu, dosa sekarang, dosa seterusnya diampuni, Pak. Coba saudara, ada anak Tuhan yang begitu. Saya bilang nggak bisa. Karena surga itu ditentukan oleh perbuatan kita. Iman, betul, iman. Iman itu menuntun kepada apa yang kita lakukan. Kalau kita nggak beriman kepada Tuhan, maka kita nggak melakukan semua perintah Tuhan. Kamu berdosa ya nggak bisa. Saya kasih juga, men. Bukan yang berseru Tuhan, yang masuk ke jalan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Jelas sekali katakan, yang berseru Tuhan itu adalah orang Kristen, orang-orang percaya, berseru kepada Tuhan. Dan itu Tuhan tidak anggap, bahkan sekalipun pendeta tidak dijamin masuk surga. Apa kata Alkitab? Nanti pada akhir zaman akan orang
Tuhan, aku membuat mujizat demi namamu. Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Itu kan pendeta itu. Hamba Tuhan, kelas tinggi, tidak hanya jemaat. Mengusir setan, buat mujizat, ya kan? Bernubuat lagi. Apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kau pembuat kejahatan. Jadi, masuk gereja, ibadah di gereja tidak menjamin kita masuk surga. Tapi gereja menuntun kita kepada hidup yang merdeka itu. Hidup di dalam Tuhan. Menuntun kita itu benar. Yang dagang tetap dagang, ya, jangan berbuat curang, timbangan dikurang-kurangi, ya kan, ada kan? Kalau kita lihat di YouTube, timbangan timbang ikan diganjel apa? Besi dikit itu kan. Itu humor, tapi benar bisa terjadi kan. Jadi kalau kita jangan curang-curang, saudara. Kalau kita merugikan orang lain, kita ganti. Kayak Sakyus lah. Kalau ada yang aku tipu, aku ganti 4 kali lipat. Ya, saudara, jangan cinta uang, jangan sampai kita hidup baru, jangan sampai kita cinta uang. Ya, banyak orang cinta uang, mengasihi uang lebih daripada Tuhan. Contohnya sebagai kita anak Tuhan ya, saya kasih tahu saudara ya, kita ibadah ya. Jangan sampai kita terlalu pelit dengan pekerjaan Tuhan. Saya ingatkan apa adanya. Tanpa persembahan saudara pun gereja akan tetap berjalan seperti biasa. Ya. Tetapi kita diberi kesempatan di gereja ini, di gereja, untuk memberikan persembahan yang terbaik. Jangan sampai kita terlalu pelit. Karena kalau kita memberi pekerjaan Tuhan, kita diberkati. Tapi kalau kita pelit, tanda bahwa kita diperbudak oleh uang. Percayalah saudara, kita sudah alami kok. Apalagi ada amplop kosong. Aduh saudara, jangan sampai kita memberikan persembahan di gereja, amplop kosong. Itu kita cinta uang, kita namanya diperbudak oleh uang. Kita belum merdeka, benar-benar merdeka. Ya, cinta uang itu berbahaya sekali saudara. Kalau kita nggak punya uang, ya kan, janganlah, nggak usah kasih persembahan. Jangan sampai menipu. Nggak boleh saudara. Kalau nggak punya uang ya udahlah, kita duduk aja lah, nggak usah kasih ke depan. Daripada kita ke depan kayak gagah, wah hebat ya kasih persembahan, dibuka malaikat ambil kosong. Ya kan? Dosa saudara. Apalagi persepuluhan, kayaknya hebat tapi kosong juga. Jangan saudara. Itu kita nggak menipu manusia loh. Kita menipu Tuhan. Jangan sekali-sekali menipu Tuhan. Kita hancur. Ananias, Safira dan Safira, dia menipu Petrus. Semua jual rumah kasih ke kaki Petrus. Dia ikut juga. Oh, gengsi dong kalau aku nggak jual rumah untuk kaki Petrus, ya kan? Dia ikut-ikutan Ananias Safira, jual rumahnya. Tapi disebutin separuh. Sepakatan dengan istrinya. Dikasihkan separuh ke kaki Petrus. Tapi ngomongnya semua. Itulah dosa. Apa kata Petrus? Ananias, itu rumah hak-hakmu. Engkau berkuasa atas rumahmu. Kalau kamu jual pun uangnya juga hakmu. Ya kan? Nggak usah kasih nggak apa-apa. Kalau kamu masih separuh misalnya, ya kasih separuh nggak apa-apa. Kasih sepertiga nggak apa-apa. Tapi kamu berbohong bahwa ini hasil semua rumahmu. Padahal kamu kasih setengah, bilang semua. Kamu tidak membohongi manusia, membohongi Tuhan. Akhirnya apa? Mati. Ya kan? Mati dikubur langsung. Datang Safira. Dikit. Safira, apa betul ini hasil jual rumahmu semuanya? Iya betul Petrus, langsung mati juga. Jangan sampai kita berbohong soal persembahan. Kalau nggak punya uang, udah nggak usah kasih. Kalau kita membohongi Tuhan, bohongi Tuhan, kita mati secara ekonomi, dan kita juga tidak akan diberkati, dan kita tidak masuk surga. Karena Tuhan saja kita bohongi sebagai manusia. Wih, ngeri saudara, ya nggak boleh ya. Jadi nggak boleh cinta uang, ya, nggak boleh diperbudak oleh uang, juga nggak boleh berbudak oleh gadget. Kalau main gadget berjam-jam, baca Alkitab 1 menit aja udah ngantuk, ya kan? Doa sebentar ngantuk, main gadget bisa lama banget. Itu kita diperbudak oleh gadget, ya. Jadi ingat saudara, kalau saudara bisa main HP lama, sediakan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, baca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Itu kita benar-benar sudah merdeka. Kalau kita sudah cinta Tuhan, saya percaya apapun yang saudara butuhkan,
Tuhan pasti memberikan. Ya, Yohanes 8 ayat 6, jika apabila anak itu memberikan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Maka janganlah kita hidup dalam dosa lagi, tapi tetaplah hidup di dalam kemerdekaan. Ya, 1 Petrus 2:18, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jangan kita berbuat jahat lagi, menipu orang lagi, berbohong lagi. Ya, bohong itu kayaknya simpel, saudara. Banyak orang Kristen, anak Tuhan, kadang-kadang bohong itu sudah kayaknya biasa gitu loh. Gak merasa bersalah. Jangan bohong, jawab apa adanya. Udah itu aja. Ya kan? Jangan berbohong. Banyak orang berbohong yang simpel-simpel, ya kan? Tapi itu tetap bohong. Kalau bohong simpel-simpel saja kita bohong, lama-lama bohong besar. Ya, katakan apa adanya, jangan bohong-bohong. Banyak kalau tanya, kenapa begini? Ya Pak, begini. Ya Pak, begini. Padahal nggak terjadi itu. Jangan bohong. Kalau sudah nggak membohongi kita, tapi membohongi Tuhan. Ya, jangan sekali berbohong. Kalau orang berbohong itu aslinya masih hidup dalam dosa. Masih belum sungguh-sungguh merdeka. Seperti bangsa Israel nih. Sudah merdeka, tapi selalu menoleh ke belakang. Ini bangsa Israel nih. Dipimpin oleh Musa, diselamatkan oleh Tuhan, dikasih mana, dikasih mujizat, kasih air dari gunung batu, kasih mana dari roti, kasih daging burung puyuh setiap hari 40 tahun, pagi sore kasih makan. Tapi dia selalu menoleh ke belakang. Ada lapar, ngomel. Lapar, marah. Ada haus, marah. Terus marah terus. Dan bilang, lihat apa omelannya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel dan Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ya kan? Kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Dia, enak di Israel, enak di Mesir dong. Mati-mati pun kita masih ada makanan. Kita mati pun masih di depan kuali yang perlu makanan. Di sini mana nggak ada makanan. Bangsa Israel waktu di Mesir berseru-seru, menangis, menderita, berseru Tuhan, berkeras untuk tak pertolongannya. Tapi ditolong malah pengen balik lagi. Bilangan 14 ayat 3-4, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Padahal sudah di ujung, hampir sampai ke tanah Kanaan. Dipimpin, diselamatkan oleh anugerah Tuhan, dilindungi, disertai, diberi makan, dipelihara, sampai mau ke Yeriko, mau nyebrang. Ya kan? Mereka dites dulu, apakah mereka layak masuk Kanaan. Akhirnya apa? Musa kirim 12 pengintai kan? Yang 10 pengintai ngomong apa? Oh, kita bagus, hebat, tanah Kanaan beriman susu madu, janji Tuhan. Tapi orangnya besar-besar, raksasa. Kita seperti belalang di mata mereka. Kita akan mati, kita akan disisa. Istri-istri kita, anak kita akan ditawan. Masih nggak percaya, saudara. Lain sama Yosua dan Kaleb. Berkata apa? Ini negeri janjikan, kita pasti bisa mengalahkan. Karena Tuhan berjanji. Mereka diuji dulu sebelum masuk Kanaan. Ternyata 10 suku yang lahir di Mesir dibinasakan Tuhan. Bahwasanya apa yang kau katakan, aku akan lakukan. Aku bunuh kau mati, anak menjadi tawanan. Jadi saudara, kita juga demikian. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus. Kita mati dari dosa. Kita merdeka dari dosa. Tapi sebelum kita nanti rapture, di dunia ini kita diuji dulu. Apakah kita selama di dunia ini, selama hidup dalam kemerdekaan atas dosa ini, kita masih hidup dalam dosa apa tidak? Apakah kita masih cinta uang, masih jahat, masih suka ngomel, masih suka melas dendam, masih suka iri? Kita diuji dulu apakah kita layak masuk surga. Sekalipun kita sudah diselamatkan, belum tentu kita bisa rapture. Kalau hidup kita, perbuatan kita,
itu tidak dipimpin oleh roh. Ya, jadi kita lihat jangan menoleh ke belakang. Ya. Berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalannya yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hei Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ya. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarlah aku, supaya murkaku bangkit dari mereka, aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi bangsa Israel ini bangsa yang kurang ajar. Ya. Sudah diselamatkan, ya kan? Sudah diselamatkan, sudah diberi emas, diberi perak, diberi pakaian. Ternyata emas itu dijadikan anak lembu yang disembah, saudara. Ya, kita kadang-kadang demikian, diberkati Tuhan, ya kan? Diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tapi berkat itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ya kan, ini emas, diberi emas loh. Tuhan membebaskan, dikasih emas. Semua orang Mesir dijamah Tuhan, digerakkan Tuhan untuk memberikan emas, perak, dan kain-kain kepada bangsa Israel loh. Dikasih pesangon, saudara. Keluar dari Mesir kasih pesangon. Dan begitu Musa nggak turun-turun dari gunung, langsung mereka mengumpulkan emasnya, menjadikan anak lembu tuangan untuk disembah. Bahkan mereka berkata, Israel, inilah Allahmu, ya, yang telah menuntun engkau dari tanah Mesir. Gimana? Itu kurang ajar. Lembu emas baru dibikin, bilang ini lembu ini yang mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Benar-benar ini orang yang tidak berterima kasih, orang yang bukamsyah. Ya, tahu bukamsyah ya? Tidak tahu terima kasih. Udah diselamatkan, ditolong, ya, dikasih berkat, kasih emas, tapi malah menjadi berhala untuk disembah. Demikian kita pula. Tak saya katakan, kita diberkati Tuhan, bukannya kita memberkati pekerjaan Tuhan, tapi kita malah memperkaya diri dan menjauh dari Tuhan. Ingat saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri aku hati yang mengasihi engkau dan mengasihi pekerjaanmu, mengasihi gerejamu. Tapi jarang sekali. Sungguh berat saudara. Itu kalau gak punya hati yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, itu susah sekali. Memberi itu paling berat. Padahal katakan lebih diberkati engkau memberi daripada menerima. Tapi orang senang menerima. Ya. Maka saudara kita harus hati-hati. Hidup ini uang kita tidak kita bawa ke surga. Biarlah uang kita berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Jangan memupuk kekayaan karena ini Tuhan mau datang. Saya lihat di YouTube saudara, ya, di YouTube banyak sekali orang dikasih mimpi dan banyak sekali orang diberi visi, penglihatan bahwa rapture ini akan terjadi di bulan September ini. Berarti September bulan depan, ya kan? Banyak orang sinis, banyak saya di YouTube, ini gimana nih orang begini? Kalau nggak datang gimana? Kalau nggak datang gimana? Ya kan? Jadi banyak orang menubuatkan di YouTube, lihat saya cek sendiri, bahwa September ini tanggal 22, 23, ya, Rosh Hashanah kan, kemerdekaan Israel kan, itu Tuhan datang, ya kan? Memang Tuhan tidak memberikan tanggalnya, tidak memberikan waktu tepatnya, hanya tanda-tanda saja. Tanda-tanda apa? Peperangan, kelaparan, wabah, sakit penyakit, dan kematian. Ya kan? Nabi palsu juga. Semua sudah terjadi. Bahkan orang ngomong, aduh Pak, kan sekarang Israel lagi aman. Tidak ada perang lagi selama 2 bulan ini. Saya perhatikan tidak ada perang lagi 2 bulan. 7 orang mengatakan, di keadaan yang damai, di keadaan tenang, Tuhan datang. Di mana orang nyaman, kain mengawinkan, pesta pora, orang bekerja, mencari rezeki, ambisi, lagi kain mengawinkan, Tuhan datang. Jadi memang saya lihat 2 bulan ini nggak ada perang lagi. Israel
sama Iran sudah berhenti setelah Israel dibom oleh Iran, dan semuanya nggak ada perang. Tapi firman Tuhan katakan, justru di saat yang tenang, di saat yang damai, di saat yang kita sedang berbahagia, mengawinkan, makan minum, tahu-tahu Tuhan datang. Nah, banyak orang sinis mencemooh, ini sesat loh. Dia ngimpi, diberi mimpi Tuhan. Dan tidak hanya satu orang mimpi, banyak orang dikasih mimpi dan semua dipelajarin sesuai firman Tuhan. Dan mereka memutuskan mencanggupkan bahwa Tuhan akan datang bulan depan. Saya langsung, wah ngeri juga Tuhan datang. Apakah saya menolak? Tidak. Saya justru semakin giat berdoa, giat bersama Tuhan. Udahlah kita nggak usah pikirin kerja keras lagi, nggak usah bikin harta lagi lah. Kita pokoknya enjoy life kita bersama Tuhan. Berdoa, baca firman, kita pokoknya merenungkan, kita pokoknya melakukan firman Tuhan. Kita uang udah kita jadi berkat lah. Iya saudara. Kemarin saya bilang, udah kita sekarang kita happy saja. Nggak usah mikir harta, nggak usah mikir lagi mencari income yang besar. Ternyata kita demikian, Tuhan malah berkati kita. Datangkan berkat. Tapi kita tetap fokus dengan Tuhan. Saya nggak mau mencemooh mereka. Saya tidak percaya, saya mau percaya. Mungkin itu mimpi dari Tuhan. Terjadi benar atau tidak, terserah. Tapi aku mau percaya bahwa Tuhan datang. Maka saudara, di sini saya katakan, jangan sampai kita berbuat dosa lagi, hidup di dalam menjadi hamba dosa, hamba uang apapun. Tetaplah hidup dalam kemerdekaan dari dosa, saudara. Mengerikan sekali, ya. Ini bangsa Israel kurang ajar. Maka Tuhan bilang, aku akan hanguskan mereka, murka aku hancurkan, aku bunuh mereka semua. Tapi Musa kau akan kuangkat. Tapi Musa bilang, baik, jangan Tuhan, kasih mereka kesempatan. Tuhan bilang, kalau kau hapus mereka, lebih baik kau hapus namaku di kitab kehidupan. Musa baik, lembut hatinya. Akhirnya Tuhan murah hati, ya kan? Tapi mereka tidak bisa masuk ke Kanaan. Artinya mereka tidak bisa masuk ke Kanaan yang Tuhan janjikan. Nah, kita juga mungkin masih hidup, tapi kita ditunggu Tuhan untuk bertobat, ibadah. Tapi ibadah kita kadang-kadang bolong-bolong, nggak mau ibadah sungguh-sungguh. Tuhan sabar loh. Jangan sampai kita mati atau Tuhan datang, kita dalam keadaan tidak mau ibadah, tidak mencintai pekerjaan Tuhan. Hidup kita nggak memuliakan Tuhan. Ya, maka tidak salah tuh Maliaki tentang persekutuan ditaruh di Maliaki 3 dan Maliaki 4 adalah penghakiman hari Tuhan. Supaya di hari penghakiman kita tidak lepas dari cinta uang. Maka setelah mengenai perpuluhan, persembahan di Maliaki 3, Maliaki 4 adalah hari Tuhan. Ya, hati-hati saudara ya. Demikian sekarang kita ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut atau hukum Taurat ya. Jadi jelas sekali tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang di dalam Kristus Yesus. Apa artinya di dalam Kristus Yesus? Adalah hidup berjalan seturut Roh Kudus. Ya. There is therefore now no condemnation. Tidak lagi penghukuman to them which are in Christ Jesus. Bagi mereka yang dalam Kristus Yesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yang hidup dalam Kristus Yesus adalah orang yang berjalan tidak menurut daging kita, tapi menurut Roh. Kalau kita masih kedagingan, kita masih dendam, masih benci, ya kan, masih tidak mau menerima musuh kita, tidak mau mengampuni, masih kepahitan, itu kita masih dipimpin oleh kedagingan kita. Lepaskanlah semua orang-orang salah pada kita. Ampuni mereka. Beri ampunilah Tuhan kami, seperti kami mengampuni orang bersaudara kami. Doa Bapa kami mengajarkan ampunilah mereka. Ya kan? Kalau kita nggak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Maka kita harus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan oleh daging kita, duniawi kita. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita belajar apa itu keinginan daging, apa itu dipimpin oleh Roh. Kita belajar, ya. Perbuatan daging dan perbuatan menurut Roh, ya.
Jadi pada dagingnya adalah kita masih dipimpin oleh dosa ya. Perbuatan daging ternyata itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu ya. Jadi nggak boleh cabul, nggak boleh cemar, hawa nafsu, nggak boleh sweet lagi ya. Sweet lagi nggak boleh, dilarang tuh. Kalau cewek sweet itu berarti sudah hidupnya belum benar itu, nggak boleh itu, ya kan? Kok ada yang ketawa lagi? Kayaknya ada yang sweet terus nih. Berhala nggak boleh, ya. Apa berhala itu? HP pun berhala, saudara. Anjing pun bisa berhala, saudara. Bisa kesaksian kan? Bu Ida diajak misi ke pulau-pulau, dia bilang sama Pak Haris ya, gitu. Pak, saya mau misi ke daerah-daerah, tapi tidak mau lebih dari 4 hari. Loh kenapa Bu? Saya tidak bisa tinggalkan Boimin lebih dari 4 hari Pak. Aduh, ya kalau tinggal Boimin saya sedih. Boimin juga sedih ya. Tidak bisa tinggalkan. Akhirnya benar kita ke Labuan Bajo 4 hari aja itu. Lah Labuan Bajo kita apa namanya naik perahu. Di tengah perahu itu hujan kencang, badai, ombak. Waduh, saya basah kuyup saudara. Ke pulau kecil. Sejam ada lebih kali. Itu kapalnya kecil, ada tendanya cuma nggak berguna karena masuk air semua. Wah saudara, habis itu saya meriang, tapi tetap pelayanan saudara. Habis meriang itu hari keempat kita pulanglah ke bandara di Labuan Bajo. Tahu-tahu di tes COVID karena ada tes tuh COVID tuh. Waktu itu masih COVID, dites saya Pak Haris, Pak istrinya dia negatif, saya positif, kencang lagi, tebel lagi. Bu Ida nggak mau terima. Nggak bisa Bu. Ini salah ini. Pasti salah. Oke tes lagi. Bu tes lagi bayar lagi. Nggak masalah bayar. Kita bayar aja. Dites kenceng lagi. Saya minta kenceng. Akhirnya gimana ini? Akhirnya teman saya yang pelayanan udah pulang ke Jakarta. Kita mau berdua sama Bu Ida. Langsung Peduli Lindungi ya. Di blok ya kan. Apa positif. Selama 10 hari saya nggak bisa keluar dari Labuan Bajo. Wah, Ibu Ida malamnya udah nangis sama Bu Imin tuh. Stephen, aku pengen video call sama Bu Imin. Video call, wah udah, boy, udah kayak apa? Video call, kasih Bu Imin kasih video. Tiap hari video call. Padahal saya nggak kena COVID, hanya meriang aja. Saya di hotel, ya hari kedua, bahkan di hotel saya besok pagi langsung berenang. Sore kita ditolak di bandara, saya tidur semalam, pagi saya berenang di pantai. Di pantai, Cynthia kirimlah tes pack itu banyak sekali kan. Begitu saya tes, siangnya negatif. Ya kurang ajar itu. Ternyata kalau kita meriang saja itu udah positif. Lihat tapi kan nggak bisa lagi tes lagi, udah di Peduli Lindungi sudah di blok 10 hari. Ya kita 10 hari sana. Dan itu Tuhan menegur Ibu Ida. Kamu jangan memberhalakan anjingmu. Ya kan akhirnya Ibu Ida bilang, sekarang kalau pelayanan mau 10 hari. Berangkat, 2 minggu berangkat, ya kan? 5 hari berangkat. Udah kita tidak kangen-kangen Boimin lagi, ya kan? Karena kita sudah cinta Tuhan lebih dari pet kita. Ya, ini juga berhala nggak boleh, ya. Sekarang tidak lagi jadi berhala, tapi jadi pendamping teman saja. Maka kita kalau 10 hari, 12 hari kita pelayanan di daerah, kita nggak masalah kan? Nah, kita juga bisa berhala HP kita sudah tadi katakan. Berhala jadi HP, nggak boleh saudara. Main HP terus, tidak pernah baca Alkitab. Ayo, coba renungkan. Saya percaya saudara tidak pernah baca Alkitab, tapi main HP-nya terus kenceng. Itu kita diberhala oleh HP. Nggak boleh. Ya, sekalipun HP untuk kerja, tetap kita ada waktu untuk Tuhan. Ya. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Pencitraan, roh pemecah belah. Roh pemecah belah. Ya. Maka kita jangan sampai ada kemasukan roh pemecah belah. Ya, tidak boleh. Nanti jemaat Tuhan dikacaukan lagi. Tidak boleh. Karena ada serigala itu adanya di gereja-gereja kan. Jadi roh pemecah belah itu selalu ada di gereja. Ya kan? Mungkin saudara bilang, Pak di sini banyak gesekan. Di luar ini banyak gesekan. Ya kan? Karena setan itu adanya di gereja. Setan nggak ada di kuburan. Tapi justru kita takut kuburan kan. Ngeri padahal kita setan banyak di gereja. Ya kan? Jadi jangan sampai ada pemecah belah lagi. Di sini jemaatnya sudah baik-baik, rukun, yang suka ibadah, yang senang dengarkan firman Tuhan, dan rukun seperti keluarga sendiri. Kalau kita ada satu pemecah belah masuk, kita harus waspada, kita doakan bersama-sama, tangking setannya, bukan orangnya yang tangking.
Tapi kalau orangnya kita nggak keluar, tinggi kurang juga. Ya dong, jangan sampai satu titik rusak susu sebelangnya. Ya kan? Kadang-kadang kita harus meninggalkan satu orang itu untuk keselamatan banyak orang. Maka lebih baik tanganmu satu hilang, kamu masuk surga berjalan utuh, kamu ya kan tidak masuk surga. Tapi satu orang, satu titik itu bisa merusak susu sebelangnya. Kalau kita nggak bisa kasih tahu, kita tegur habis-habisan, ya kan? Ya kan gitu saja. Kalau kita nggak bisa kedengkian, kemabukan, pesta pora, ya kemabukan nggak boleh, mabuk-mabukan sampai nggak sadar, sampai bagi-bagi duit, jangan sampai ya. Terus jangan sampai mabuk telanjang. Orang Kristen kalau mabuk biasanya, orang Kristen nggak mabuk, ya jangan keluar firman, saudara ya. Ya bener loh, orang mabuk malam-malam, ya kan, udah mabuk pulang malam-malam, pagi-pagi hari, dini hari, tidur depan gereja kan. Kembali ada cerita itu kan, di gereja. Jadi orang mabuk nggak bisa pulang ke rumah, dia pulang ada gereja yang dia tidur di gereja. Pagi-pagi kembali bangun, kamu keluar di sini, ngapain kamu di sini? Orang mabuk lagi nih, apakah aku nggak boleh tidur di rumah bapakku? Apakah aku nggak boleh berada di rumah bapakku? Marah tuh kembalinya, ya kan? Emang kamu Yesus? Engkau sendiri mengatakan. Orang mabuk bilang gitu. Kesel lah tuh pendeta. Gila orang mabuk ditanya kamar firman semua. Panggil aja polisi. Diangkat, digotong. Dan pendetanya, udah saatnya anak manusia diserahkan. Itu orang mabuk. Orang Kristen mabuk gitu ya. Ya. Warat semua tuh. Apakah aku gak boleh berada di rumah bapakku? Ya kan? Kamu Yesus. Kamu sendiri mengatakan. Kacau itu ya. Nggak boleh. Ya. Pesta pora sebagainya terhadap semuanya itu keprihatin padamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus dulu pernah berbuat demikian. Semua telah dilakukan Paulus. Karena dia banyak uang. Dia berkuasa. Dia orang hebat. Ya. Katakan seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian. Yang tidak dapat bagian dari dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah Roh Kudus. Kalau kita berbuat dosa, kerajaan Allah, Roh Kudus, kebenaran tidak ada dalam hati kita. Ingat itu, kita sudah merdeka, tetaplah hidup dalam kemerdekaan. Tapi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara kalau mau dengar khotbah tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, sudah saya khotbahkan di tahun-tahun lalu, satu buah roh, ya kasih, satu khotbah, saya dengarkan ya, bisa kita tahu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa, nafsu dan keinginannya. Ya jelas, kita ada merdeka milik Kristus Yesus, kita menyalibkan kedagingan kita, ya, ambisi kita, emosi kita kendalikan. Jangan sampai gampang marah, jangan kita membenci, sakit hati, ditegur sakit hati. Kalau kita tegur sakit hati, kita rugi sendiri. Yang tegur enak, yang ditegur sakit hati terserah. Jangan sampai saudara ya. Saya kadang-kadang kalau ada nggak benar saya tegur di sini, ya kan. Tegur pasti ada maksud baiknya. Nggak mungkin saya tegur terus untuk supaya gimana kan. Saya tegur kalau ada kesalahan supaya kita nggak diam saja. Tapi kalau saya nggak tegur, Tuhan juga akan marah sama saya. Loh, jemaatmu, umatmu nggak benar, kamu biarkan saja, kamu takut menegur, kamu takut kehilangan jemaat, bilang gitu. Saya nggak mau saudara, saya akan tegur dengan kasih, saya tegur dengan firman, supaya saudara tetap bisa diselamatkan, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Jangan boleh gila hormat, gila pengakuan, minta apa namanya diakui, cari viewer, cari follower yang banyak. Nggak perlu saudara. Kita harus tahu bahwa kita benar-benar hidup kita dipimpin oleh roh supaya kita tetap merdeka, ya. Ini ada lagi Galatia 5:13, saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dengan lainlah seorang yang lain oleh Kristus, oleh kasih. Jadi saudara, kita merdeka, kita harus jangan mempergunakan kemerdekaan itu ya untuk kita berbuat dosa lagi. Karena kita berbuat dosa lagi artinya kita tidak akan masuk surga. Ya,
Katakan bahwa kalau kamu sudah menerima Yesus, sudah diselamatkan, tapi kamu sengaja berdosa, tidak ada lagi pengampunan dosa bagi kita. Kita tinggalkan manusia lama kita, ya. Tinggalkan manusia lama kita, ya kita sudah dari gelap, ya, menuju terang, ya. Dan siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama selalu berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang dulu-dulu emosi, gampang marah, ya gampang iri hati, jangan saudara. Kita harus benar-benar merubah cara hidup kita. Karena pertobatan telah metanoia pikiran. Dulu juga kita juga demikian waktu kerja. Dulu waktu kerja sebelum kita bertobat benar-benar saudara. Kita merugikan customer. Customer nuntut kita. Ini kenapa kok barangnya hilang. Atau hilangnya kita nggak nyolong juga. Kita misalnya kirim 10, yang datang 9. Ternyata kita nggak tahu itu dikirim dicuri di post office, di kantor pos. Kita waktu itu nggak tahu. Kita ngamuk sama orang Cinanya. Duh, saya kirim 10 kok. Enggak, limanya cuma 9. Pak, kan banyak satu pak tuh satu pak tuh 6 on. Wah, kita akhirnya mereka minta ganti. Kita nggak mau tahu. Berapa kali terjadi, saudara. Tapi ternyata itu salah. Dan ini kok kurang baik. Ganti dong, masa sampai sini arahnya berubah sarangnya. Kok bisa kayak jamur gitu. Kita nggak mau tahu dulu. Karena waktu itu kita laris, saudara. Laris banget. Laris, belum ada banyak saingan. Jadi kita kayak raja aja. Orang minta begini, kita nggak mau tahu. Orang ini kok pecah, kita nggak mau ganti. Kita semenang-menang sendiri. Tapi ketika kita benar-benar dalam Tuhan, kita belajar Alkitab, kita hidup dengan Tuhan, kita mulai merubah cara kerja kita. Apa terjadi? Berapa kali ada orang komplain, kita ganti baru. Kita ganti baru. Tanya Cynthia itu. Kita ganti baru. Pak, ini kurang bagus. Udahlah, ya berapa on kita ganti, kita kirim. Kita rugi, nggak apa-apa. Yang penting customer nggak boleh rugi. Jadi kita jangan mementingkan diri sendiri. Kayak kita misalnya jualan apa, ya kan? Jualan apa kita, terus komplain, ya kita ikuti aja, kasih dia kemurahan hati. Jadi saat kita murah hati pada customer tetap beli terus. Maka ada pepatah mengatakan, saya mengatakan, Cengli, ya apa? Baru cuan, ya. Jinjai, Cengli, baru cuan. Tahu saudara artinya? Kita jinjai dulu, murah hati, ya Cengli lah ya. Kita harus biokina gitu. Tahu-tahu nanti akan cuan datang sendiri. Tapi kalau kita cuan dulu, maka kita tidak bisa lanjut dagangan itu. Maka dalam dagang, kita harus jinjai, Cengli, baru cuan. Ya kan? Teknik dagang kita. Jangan mementingkan keuntungan sendiri. Tapi kita harus mementingkan customer kita. Jadi kita harus ciptaan baru. Kalau kita dulu curang, kita jangan curang lagi. Dulu mencuri, jangan mencuri dulu lagi. Kalau dulu kasih amplop kosong, jangan amplop kosong lagi. Nggak boleh itu. Dosa, ya kan? Harus kita berubah. Ya, memberkati orang. Maka kita mampu Ida selalu bilang, ayo kita terus berkati orang lain. Ya. God has brought you out of darkness into His marvelous light. Tuhan telah keluarkan kita dari darkness, dari penjajahan, jadi hamba dosa, menjadi terang. Janganlah kita terus hidup dalam kegelapan. Ya. Ini kayaknya nggak usah. Oh, ini terakhir kali ya. Oh, dua lagi. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ya, jelas ya. Kita menanggalkan manusia lama, tanggalkan manusia dosa kita, tanggalkan. Ya. Dan yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jangan berbohong kepada sesama kita, sesama jemaat, sesama pekerja, jangan bohong. Apalagi berbohong kepada gembala lagi, nggak boleh, ya, dilarang. Jadi kita harus pada Tuhan, kita berbohong itu nggak boleh. Terhadap siapapun nggak boleh, karena berbohong itu adalah dari setan. Setan ada bapak pendusta. Kalau kita suka berbohong, artinya kita hidup belum merdeka. Kita hidup di dalam dosa, menjadi budak dosa. Janganlah berbohong. Saya ingatkan, jangan berbohong. Ya. Katakan apa adanya, jangan berbohong.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Ya, marah itu bahaya. Kalau kita marah, kita lupa diri, bisa keluar kata-kata yang tidak memberkati, kata-kata dari setan ya. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Ya, jangan mencuri, jangan korupsi. Tapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu dari orang yang kekurangan. Kita kerja keras untuk saya jadi berkat bagi banyak. Ini kita belenggu dosa, saudara ya. Jangan kita hidup belenggu lagi. Saya lupa ya dikatakan. Kita harus lepas dari belenggu. Kalau kita dibelenggu, beban kita berat. Jalan susah. Dan kita tidak bisa sampai ke tanah Kanaan yang abadi surga. Ya. Jadi kita jangan dibelenggu lagi. Lepaskan rantai-rantai kita. Hidup baru, hidup dalam ciptaan yang baru. Ya, kita kerja keras supaya kita dapat membagikan sesuatu pada orang berkekurangan. Maka saya senang sekali kalau diajak ke penjara, ya, ke yatim piatu, yang sering penjara. Karena penjara kita ada koordinator, Pak Pendeta Heru. Ya, kalau kita bisa ke penjara bisa membagi berkat, bagi makanan, bagi sembako, ya, ke panti asuhan. Dulu pernah ya Ibu Lisa dulu tadi penghuninya. Kita ke sana bagi berkat, ya, senang sekali. Karena kita jadi orang anak Tuhan harus belajar untuk memberi ya, kepada sesama kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Ya, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, jadi saudara, kita jangan sampai keluar kata-kata kotor. Di mulut kita jangan maki-maki. Jangan miskin-miskinin orang. Mu miskin lu gini lu gak bisa apa-apa lu. Jangan sekali-sekali. Itu kita dosa. Kita jangan sampai mengatakan kata-kata yang melemahkan iman teman kita. Tapi katakanlah kata-kata firman Tuhan. Ya kan? Kalau teman kita sakit, ya kan? Kita kuatkan. Bukan jangan lu dosa sih. Lu banyak dosanya, maka lu sakit. Jangan dibodoh-bodohin gitu. Tapi nggak apa-apa lu sakit. Tuhan penyembuh kita. Oleh bilur Yesus kita disembuhkan. Ya, jangan kita malah bikin teman kita down. Ya, yang terakhirnya kita harus menjaga keselamatan kita. Jangan sampai hilang. Keselamatan bisa hilang. Ya, Filipi 2:12. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula karena waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita sudah selamat, yes. Tapi kita belum rapture, kita belum mati, kita belum ke surga. Masih di dunia yang penuh godaan, penuh ujian, penuh pencobaan. Maka kata Paulus, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Kita harus embrace memeluk keselamatan kita. Kita pegang erat kita punya keselamatan. Dengan apa? Berbuat baik, dengan mengasihi Tuhan, dengan mengasihi sesama kita, ya. Dengan kita intim dengan Tuhan, berdoa senantiasa, minta penyertaan Tuhan, berdoa senantiasa untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk gereja, untuk bangsa. Kita benar-benar hidup di dalam keselamatan, hidup dalam Roh Kudus, berjalan di pintu Roh Kudus, bukan dunia lagi, bukan ambisi lagi. Maka kerjakanlah keselamatanmu dengan gentar, supaya tidak hilang, ya, supaya kita masuk ke Kanaan abadi. Yakobus 4 ayat 4. Hei kamu, ya kan, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tim musik siap? Jadi saudara, kita jelas sekali bahwa kita harus benar-benar tidak boleh cinta dunia, ambisi, mau beli mobil, cari doa, minta mobil, minta apa. Padahal motor aja kita susah beli bensin kan. Janganlah kita doa tuh aneh-aneh, Tuhan aku beli mobil. Ya kan? Kamu motor saja belum lunas. Motor saja bensinnya habis tidak pernah beli. Kamu tidak mobil, ya kan? Jangan, saudara. Kita harus benar-benar melihat keadaan kita juga. Misalnya kita gaji cuma 4 juta. Tuhan, aku mau beli rumah.
Mau kredit Tuhan, ya nggak bisa saudara. Maka kita jangan memikirkan hal-hal yang di atas iman kita, ya. Harus bertumbuh bertahap, ya. Maka do not love the world tadi. Jangan kita cinta dunia, cinta emas, cinta apa. Dunia sudah hancur, saudara. Saya sudah merasakan bahwa sudah hancur dan tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Maka kita harus mulai belajar hidup di dalam kemerdekaan. Tetaplah hidup di dalam kemerdekaan. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan diselamatkan.